Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, anak-anak sekalian akan mengikuti ulangan harian dengan materi teks laporan percobaan yang telah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa dalam teks laporan itu ada mengidentifikasi isi teks laporan, kemudian struktur teks laporan, berikutnya kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan. Nah, dari materi-materi yang telah kita pelajari, untuk mengevaluasi keberhasilan kalian memahami materi, maka kali ini akan diadakan ulangan harian pertama. Teks 1 untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Coba kalian dengarkan di samping kalian membacanya. Tulisan yang pada umumnya kita gunakan bersifat terlihat, misalnya tulisan karena tinta pulpen. Nah, pernahkah kamu menemukan tulisan yang tidak terlihat? Kedengarannya sangat unik, bukan? Kamu dapat membuat tulisan tidak terlihat dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapat. Tujuannya agar kamu dapat menyampaikan pesan rahasia kepada seseorang. Nah, teks ini sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah Ibu contohkan tentang struktur teks laporan pada video yang telah Ibu bagikan. Nah, teks ini untuk menjawab soal berikut ini. Yang pertama, teks tersebut adalah bagian teks rekaman percobaan yang menempati struktur titik-titik. A. Tujuan. B. Langkah-langkah. C. Simpulan. D. Hasil. Kalian pilih opsi yang paling tepat berdasarkan teks yang telah dibacakan. Berikut nomor 2. Struktur apa yang ada setelah struktur pada nomor 1 tadi? Tentu kalau kalian memahami struktur apa tadi, kalian dapat menentukan struktur berikutnya. Nah, apa struktur berikutnya? A. Judul. B. Alat dan bahan. C. Kesimpulan. D. Tujuan. Silakan anak-anak Ibu pilih jawaban yang tepat. Nomor 3. Apa tujuan teks tersebut? Opsi A. Untuk membuat tinta unik. B. Untuk membuat tulisan simpel. C. Untuk membuat tulisan tidak terlihat. D. Untuk menghasilkan tulisan rapi dan artistik. Kemudian dilanjutkan dengan teks yang kedua. Untuk kalian mengerjakan nomor 4 dan 5. Dengarkan. Tuangkan minyak secukupnya ke kuali yang sudah dipanaskan. Nah, teks tersebut atau petikan teks di atas merupakan bagian titik-titik. A. Tujuan. B. Langkah-langkah.
C. Simpulan. D. Alat dan bahan. Berikut nomor 5. Kata kerja perintah dalam teks itu adalah apa? A. Tuangkan. B. Dipanaskan. C. Kuali. D. Secukupnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kata kerja perintah itu adalah kata kerja yang sifatnya menyuruh atau melakukan sesuatu. Misalnya, duduklah di kursi bagian depan. Maka perintahnya adalah tentu duduklah. Atau misalnya, bawalah buku dengan lengkap. Nah, tentu perintah di sini adalah bawalah. Nah, silakan kalian kerjakan nomor 5 sama dengan contoh-contoh yang telah Ibu berikan tadi. Berikut nomor 6. Berdasarkan teks nomor 3, untuk kalian kerjakan nomor 6 dan nomor 7. Dengarkan kutipannya. Kemudian aduk air dan jus lemon dengan menggunakan sendok. Untuk soal nomor 6-nya berdasarkan teks tersebut, apa saja alat dan bahan yang disebutkan pada teks di atas? A. Adukan. B. Air dan jus. C. Sendok. D. Air, jus, dan sendok. Jadi yang diminta di sini adalah alat dan juga bahannya. Ya. Jangan kamu hanya menyebutkan alat atau hanya menyebutkan bahan, namun permintaan soal adalah alat dan bahan. Nah, berikut nomor 7. Apa konjungsi penanda langkah-langkah yang terdapat pada teks di atas? Maksud penanda langkah-langkah di sini adalah peralihan antara tahap-tahap yang ada pada teks laporan percobaan. Artinya dari langkah pertama, apa penandanya dengan kedua, atau ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Jadi ada tanda-tanda untuk memasuki tahap demi tahap laporan tahap demi tahap dari percobaan tersebut. Nah, kalian tentukan apa konjungsi penanda dari langkah-langkah tersebut. A. Menggunakan. B. Kemudian. C. Aduk. D. Dan. Ibu kira kalian sudah memahami. Kita masuki soal nomor 8. Soal nomor 8 masih berdasarkan teks keempat untuk soal nomor 8 dan 9. Kutipan teksnya, jahit pinggirnya lalu tarik. Ulang sampai 60 bulatan. Soal nomor 7. Apa konjungsi penanda langkah-langkah yang terdapat pada teks di atas?
A. Lalu. B. Sampai. C. Jahit. D. Pinggirannya. Perlu diingat bahwa soal nomor 7 ini sama saja seperti soal nomor 6 tadi, yaitu konjungsi penanda langkah-langkah atau peralihan dari langkah-langkah yang telah disebutkan atau perantara dari antar langkah-langkah tersebut. Nomor 8, sebutkan kata kerja perintah yang ada pada teks di atas. A. Jahit. Lalu. Yang B. Jahit. Tarik. Ulang. Yang C. Ulang. Dan D. Jahit. Tarik. 10. Urutkan struktur pada teks laporan percobaan. Jadi kalian mengurutkan dari awal sampai akhir dari struktur teks laporan percobaan. A. Tujuan, judul, langkah-langkah, kesimpulan, hasil. B. Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, kesimpulan. Berikut C. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, kesimpulan. Dan yang D. Judul, tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan, hasil, kesimpulan. Kemudian selain soal pilihan ganda, kalian akan mengerjakan 5 soal uraian atau esai pilih isian singkat. Soal yang pertama, apakah perbedaan antara alat dan bahan? Kalian jelaskan argumen kalian masing-masing antara perbedaan antara alat dan bahan. Soal yang kedua, pisahkan alat dan bahan dalam membuat ST. Alat dan bahan: es, gelas, air, sendok, gula, teh celup. Kamu pisahkan mana yang sebagai alat dan mana yang bahan. Nomor 3. Buatlah langkah-langkah dalam membuat makanan kesukaanmu. Nah, pada soal nomor 3 ini kamu bebas memilih apa makanan kesukaan kamu masing-masing. Jadi kamu buat langkah-langkahnya mulai dari awal sampai selesai secara berurutan. Nomor 4. Apa manfaat yang kamu dapatkan dari membuat teks laporan percobaan? Nah, kalian jelaskan masing-masing sesuai dengan pendapat kalian dari manfaat mempelajari teks laporan percobaan. Yang terakhir, apa saja unsur kebahasaan yang sering ada pada teks laporan percobaan? Seperti yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Tentu kalian
masih ingat dari materi-materi yang telah Ibu bagian pada kalian. Silakan kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang bagus sebagai hasil jerih payah yang telah kalian usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.